Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tani dimanapun berada, kali ini kita sudah berada di kediaman sang master kopi Bapak Jono. Lihat jemuran kopinya, ini kopi kebun depan rumah itu. Kita akan selidik semuanya. Oke Sobat Tani dimanapun berada, di tengah perkampungan yang ramai, ini tepatnya di Dusun Bangunrejo, Desa Karangsari, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Terdapat sebuah kebun kopi yang selalu jadi buah bibir para petani. Bukan karena luasnya, bukan pula karena jenis kopinya yang langka, tapi karena satu hal yang membuat iri banyak orang. Kebun kopi ini selalu berbuah lebat, dan pemiliknya adalah sosok sederhana bernama Bapak Jiono. Beliau ini ternyata punya resep rahasia yang sejak dulu sudah diterapkan agar buah kopinya bisa selalu berbuah maksimal. Tetapi sebelum kita bedah rahasianya, alangkah baiknya dukung Cah Ngerong Channel jikalau video ini bermanfaat. Oke Sobat Tani dimanapun berada, kali ini kita akan cari tahu rahasia kebun kopi Bapak Jiono, kenapa bisa selalu berbuah optimal. Dan kali ini kita langsung di rumahnya, dan kebetulan kebun kopi milik Bapak Jiono tepat berada di depan rumahnya. Oke Sobat Tani dimanapun berada, Bapak Jiono ini bukan petani baru. Pengalamannya di dunia pertanian kopi sudah lebih dari 35 tahun. Tapi yang menarik, ia tidak sekolah pertanian dan tak pernah ikut pelatihan resmi dari pemerintah. Lalu ilmunya dapat dari mana? Ilmunya ia dapat dari pengalaman, dari gagal, bangkit lagi, gagal lagi, dan bangkit lagi. Dan sekarang hasilnya bisa kita lihat sendiri. Yang penting itu sabar, kata Bapak Jiono, dan ngerti karakter tanaman. Karena tanaman itu juga kayak manusia, kalau dirawat dengan hati pasti juga menghasilkan. Itu kata Bapak Jiono. Sobat Tani, kebun Bapak Jiono ini terletak di ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Lokasi ini tentu ideal untuk kopi jenis Arabica dan kopi jenis Robusta. Karena apa? Udaranya sejuk, tanahnya subur, dan curah hujannya pun pas-pasan. Tapi bukan cuma faktor alam yang bikin kebunnya istimewa. Tentu ada resep rahasia yang selama ini disimpan rapi. Lalu bagaimana resepnya? Oke, kita bongkar. Resep pertama ada pada cara tanam, kata Bapak Jiono. Bapak Jiono ini menanam pohon kopi dengan jarak tanam 2,5 meter. Loh kenapa? Kata Bapak Jiono, kalau tanaman kopi terlalu rapat, akar rebutan makanan, daun nggak dapat cahaya, akhirnya berbuahnya pun jarang. Jadi lebih baik tanam sedikit tapi sehat semua, begitu kata Bapak Jiono. Tapi kalau dipikir ya memang benar apa yang diutarakan Bapak Jiono. Lebih baik sedikit tapi dimaksimalkan, tentu hasilnya akan optimal. Apalagi kalau banyak dimaksimalkan. Terus bagaimana cara perawatan kebun kopi yang dilakukan oleh Bapak Jiono ini? Tentu yang jelas dari pemupukan. Lalu pemupukan yang bagaimana yang dilakukan? Nah ini penting Sobat Tani. Pemupukan itu secara berjadwal, kata Bapak Jiono. Ini kuncinya, pemupukan berjadwal atau konsisten setiap tahunnya. Jadi Bapak Jiono ini menggunakan pupuk kandang fermentasi dicampur dengan pupuk organik cair buatan sendiri. Campurannya itu mengandung kotoran kambing, EM4, molase, dan air. Kata Bapak Jiono, pupuk pabrikan juga boleh, tapi jangan kebanyakan, karena nanti kalau kebanyakan tanah bisa panas. Kata Bapak Jiono, saya lebih percaya pupuk hidup yang isinya mikroba. Nah itu yang bikin tanah sehat. Bapak Jiono sendiri melakukan pemupukan itu setahun 2 kali. Kapan waktunya?
Waktunya yang pas untuk pemupukan, kata Bapak Giono, itu dilakukan ketika akhir musim penghujan dan awal musim hujan. Jadi sekitar bulan 5 dan bulan 11. Dengan pemupukan ini, tanah di kebunnya tidak pernah kering dan keras. Akar tanaman pun tumbuh bebas dan kuat. Dan bukan hanya itu, Bapak Giono pun ternyata tidak lupa memberikan kalsium cair dan kalium. Dan cara pemberiannya pun itu secara disemprotkan langsung ke dahan dan buah kopi. Lalu kapan yang tepat untuk pemberian kalsium dan kalium itu sendiri? Kata Bapak Giono, waktu yang tepat untuk pemberian kalsium dan kalium adalah pada saat buah kopi dalam mulai proses pematangan buah kopi itu sendiri. Karena itu bisa memaksimalkan bobot biji kopi dan buah kopi pun tidak mudah rontok dan bisa menghasilkan kematangan biji yang baik dan bagus, katanya. Sobat Tani dimanapun berada, ada juga rahasia yang lain. Apa? Ini rahasianya Bapak Giono dari Pemangkasan. Jadi tiap 3 bulan sekali Bapak Giono ini melakukan pemangkasan dengan cara memotong cabang yang tidak produktif, daun tua, dan tunas air yang tumbuh sembarangan. Kata Bapak Giono, kalau nggak dipangkas, tanaman jadi capek, energi habis buat daun, bukan buat buah, katanya. Hasilnya, tanaman jadi lebih fokus memberi buah, dan buahnya bukan kaleng-kaleng, besar, padat, dan manis, kata Bapak Giono. Lalu, bagaimana dengan hama? Nah, Bapak Giono sendiri punya cara alami mengatasinya. Ia membuat pestisida sendiri dari daun serai dan bawang putih. Caranya gimana? Ditumbuk, dicampur air, dipakai buat penyemprotan hama. Kata Bapak Giono, hama juga kan makhluk hidup. Kalau kita bisa cegah sebelum menyerang, ya nggak perlu dibunuh, cuma diusir. Nah, dengan metode ini, kebun kopi Bapak Giono tetap bebas hama tanpa racun kimia yang merusak ekosistem. Kata Bapak Giono juga, gulma itu saingan. Kalau kita biarin, makanan buat kopi malah diambil rumput. Nah, ia percaya kebersihan kebun adalah cermin keberhasilan panen. Dengan semua perawatan yang dilakukan, tak heran kalau kebun kopi Bapak Giono ini berbuah lebat setiap musim. Yang penting jangan males, itu kata Bapak Giono. Karena ngerawat pohon kopi itu kayak ngasuh anak, nggak bisa ditinggal, katanya. Nah, Sobat Tani, dimanapun berada, kisah Bapak Giono ini tentu mengajarkan kita bahwa hasil tak pernah mengkhianati proses. Dengan ketelatenan, kesabaran, dan cinta terhadap tanaman, bahkan kebun kecil pun bisa menghasilkan panen yang luar biasa. Kalau kamu petani kopi atau baru mulai belajar, semoga resep dari Bapak Giono ini bisa menjadi inspirasi. Tulis di kolom komentar pelajaran apa yang paling berkesan buat kamu. Jangan lupa like dan subscribe. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk para sobat tani dimanapun berada. Karena kalau tidak kita, siapa lagi yang akan melestarikan pertanian yang ada di Indonesia ini? Karena semakin kesini ternyata kopi yang ada di Indonesia sekarang mulai diperhitung oleh dunia. Mudah-mudahan petani kopi dimanapun berada bisa sukses, berjaya, kopi Indonesia mendunia dan menjadi kopi terbaik nomor 1 di dunia. Oke, mungkin hanya itu sobat tani dimanapun berada. Mudah-mudahan ini semua bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sukses selamanya.